Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Masih melanjut tentang pembahasan Zyda-Scope, dimana ini sudah masuk kategori yang lebih mendalam. Saya mencoba dengan signal generator yang mempunyai frekuensi lebih tinggi. Di sini saya pergunakan DDS AD9850 dari DDS controller ini. Dia mampu hingga turun 1 kHz, masih bisa mengeluarkan sinyal, dan langsung saya fit masuk ke osiloskop Zyda-Scope di sini. Kemudian dari sini akan saya lanjut mengenai apa yang saya maksud pembahasannya mengenai kecepatan maksimum ketika signal kita berikan lebih dari yang dia mampu, dan juga ini saya akan fit dari mulai 10.000 Hz alias 10 kHz hingga ke atas. Dia mampunya seperti apa kelihatannya di layar. Ini adalah signal pada ini ya, osiloskop biasa. Dia mampu hingga 30 MHz, dan ini sinyalnya di sini adalah 10 kHz. Ini pada untuk time pace nya di setting 20 mikrosecond 10 kHz tertampil seperti ini untuk displaynya. Ini pada folder per division kecil ya, di bawah 1 volt, yaitu di skala 20 mV. Nah, seperti ini gambarnya. Ini pada osiloskop pada mode selection normal. Kemudian dari sini, ini akan saya coba ya. Ini saya naikkan ya hingga ke 20 kHz. 20 kHz gambarnya seperti ini. Ini lebih merekat lagi ya. Kemudian ini saya naikkan ke 30 kHz. 30 kHz seperti ini gambarnya. Kemudian pada 40 kHz seperti ini gambarnya. Kemudian pada 50 kHz seperti ini gambarnya. Dia masih mampu menunjukkan gambar sinus yang perfect seperti ini. Nah, ini tidak bisa dikalahkan oleh kemampuan seri Arduino ya. Tapi seperti apa, ini akan saya lihat nih. Kita lihat dari rekaman screenshot, bukan rekaman ya, rekaman dari ini ya, tangkap layar dari laptop. Langsung kita ke sana. Ya, kita langsung mulai dari analisa yang lebih mendalam tentang Zyda-Scope ketika kita pergunakan untuk membaca frekuensi lebih tinggi dari audio. Kemudian di sini settingnya seperti ini. Salah satu petunjuk yang juga baru saya dapat, adanya channel yang kita aktifkan ketika akan kita gunakan ini mempengaruhi daripada kecepatan sampling dari komputer juga. Jadi kecepatan maksimum akan didapat bila kita hanya mempergunakan satu channel. Kalau kemudian 2 channel, maka dia hanya bisa maksimum di setengahnya dari 100 ya, yaitu di 50 kHz. Begitu juga kalau channelnya 4, maka berarti dibagi 4, kemampuan maksimum yang bisa diberikan per channelnya adalah sebesar 25 kHz. Oke, sekarang kita pada satu channel saja, channel tunggal di A0, kemudian kita connect. Nah, seperti ini sinyal pada 50 kHz. Kemudian akan saya turunkan ke bawah dulu ya, pada frekuensi paling rendah 1000 Hz. Output dari DDS AD9850 terbaca seperti ini. Anda bisa perhatikan di sini, ini frekuensinya. Di sini masih presisi ya. 1000 kHz maksud saya. 1000 bukan 10.000. Kemudian kalau saya naikkan 5000 Hz alias 5 kHz seperti ini. Kemudian akan saya naikkan lagi
hingga 10.000 di 10 kHz seperti ini. 10 kHz seperti ini. Kemudian saya naikkan menjadi 20 kHz seperti ini. 20 kHz sudah mulai pembacaannya. Di sini bisa kita lihat sudah kacau ya. Jadi ini sinyal harusnya sinus, berupa sinyal sinus, tetapi di sini ternyata pembacanya seperti ini. Ini garbled alias sudah mulai kacau. Kemudian saya naikkan lagi ke 25 kHz seperti ini. Kemudian saya naikkan 30 kHz seperti ini. Nah, lucu di sini agak aneh, di 30 kHz sinyalnya malah ada bisa dibilang bisa dibaca seperti ini ya. Kemudian pada 40 kHz seperti ini. 40 kHz. Perhatikan juga frekuensi counter ini sudah membaca, masih bisa membaca 40 kHz. Sinyalnya seperti ini. Kemudian pada 50 kHz gambarnya seperti ini. Ini sudah tidak mampu ini untuk frekuensi counter untuk membaca. Kemudian saya naikkan ke 60 kHz seperti ini. 60 kHz seperti ini. Kemudian ke 70 kHz seperti ini. Nah, kemudian pada 80 kHz seperti ini. Anda perhatikan juga korelasi frekuensi counter juga tidak bisa membaca, dia hanya bisa membaca 18 kHz. Kemudian pada 90 kHz seperti ini. Nah, kenapa di 90 kHz dia bisa malah membaca sinus ini ya? Apakah dia hanya akan membaca daripada ini ininya anakannya alias frekuensi asalnya sebelum dimultiplikasi dari DDS atau bagaimana? Kemudian kalau 100 kHz 100 kHz seperti ini, apakah ini bisa dibilang masih bisa membaca? Nah, tentu saya juga di sini tidak bisa mengatakan apa-apa di sini. Ya, apa yang kita lihat bisa di sini ya inilah apa yang tertampil. Kemudian ya sudah, kemampuannya hingga 100 kHz dikatakan. Ternyata seperti ini kalau kita kasih sinyal besarnya hingga mendekati kecepatan tersebut. Kemudian sinyal saya turunkan ke frekuensi bawah hingga ke frekuensi audio 1 kHz seperti ini. Nah, begini pemirsa ya. Semoga apa yang saya sampaikan, saya tunjukkan di sini bermanfaat bagi Anda sebagai perbandingan jika Anda bereksperimen dengan Zeidascope atau juga Arduino Oscilloscope yang lain. Anda bisa tarik korelasinya bahwa kecepatannya memang tidak akan bisa mengalahkan kecepatan daripada oscilloscope analog sekalipun. Ini untuk Arduino ya. Tentunya kalau seperti pada DSO yang sudah kelas atas yang sudah mampu hingga 5 mega sampling per second atau apa yang kelasnya recall ya, tentunya itu sudah lain lagi karena di sana lebih canggih tentunya karena harganya juga mahal. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know